Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan kami kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Puspa bersama rekan saya Ahmad Ridwan Marpaung, Angger Syaputra Saragi, Doni Ramadhani, dan juga Intan Hanifah Saleh. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Lobus dan Fungsinya. Di abad ke-19 teman-teman, sudah ada banyak sekali makalah yang berkembang mengenai teori otak yang akan dihubungkan dengan psikologi. Dan ini menjadi satu pusat perhatian khusus yang ada di dalam psikoneurologi sendiri. Nah, teman-teman, secara anatomi, otak itu terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak besar, otak kecil, dan juga batak otak. Semua bagian otak itu merangkap rangsangan yang bisa dipahami melalui sel saraf, sirkuit saraf, dan neurotransmitter. Otak besar sendiri menjadi satu pusat bagian yang terbesar dari bagian otak yang telah disebutkan tadi, di mana aktivitas mental seperti memori, kecerdasan, kesadaran, dan pertimbangan itu ada pada otak besar. Nah, otak besar ini terdiri dari 4 bagian lobus, yaitu lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital. Untuk penjelasan rincinya maka akan dibahas oleh rekan saya. Baik, oke teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, di mana materi yang akan saya sampaikan yaitu pembagian lobus dan fungsinya pada otak besar. Mungkin teman-teman ada yang sudah mengetahui dan ada yang juga belum mengetahui. Jadi pembagian lobus dan fungsinya pada otak besar ada 4. Yang pertama itu lobus frontal, di mana bagian ini terletak di depan, terlibat dalam pengendalian impuls, pertimbangan atau judgment. Yang kedua pemecahan masalah, pengendalian, pelaksanaan perilaku, kegiatan berpikir, perencanaan, dan penyusunan konsep. Yang kedua yaitu lobus temporal, di mana bagian ini terletak di bawah lobus frontal dan bertanggung jawab pada persepsi suara, bunyi seperti yang proses sinyal-sinyal auditory, pendengaran, bicara, dan pengenalan wajah. Dan yang ketiga ada lobus parietal. Bagian ini terletak di belakang lobus frontal dan fungsinya mengintegrasikan informasi sensori dari panca indera, pemanipulasian objek, pemrosesan visual spasial, bertanggung jawab pada kegiatan berpikir, trauma, dan pengaturan memori. Yang keempat, lobus occipital. Bagian ini terletak di belakang dan terlibat dalam pemrosesan visual, yaitu mengatur fungsi dan penglihatan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, kemudian kita akan memasuki hubungan bagian otak dengan psikologis. Nah, yang pertama itu ada hipotalamus. Nah, hipotalamus ini adalah struktur kecil di otak tengah yang berfungsi untuk mengontrol fungsi tubuh seperti makan, perilaku seksual, tidur, mengatur suhu tubuh, emosi, dan ekspresi hormon. Nah, di sini individu yang meningkatkan fungsi dari hipotalamus dapat menyeimbangkan fungsi tubuh lainnya sehingga tingkat kenyamanan dalam menjalani kehidupannya akan meningkat. Namun, jika fungsi tubuh tidak berjalan dengan baik, maka rasa cemas akan muncul. Di dalam hubungan bagian otak dengan psikologis ini, yang kedua adalah sistem limbik. Nah, di dalam sistem limbik ini adalah bagian otak yang berfungsi untuk mengontrol emosi pada manusia. Nah, bagian yang masuk di dalamnya yaitu hipotalamus. Nah, bagian dari talamus, amigdala atau aktif menghasilkan perilaku agresif, dan hipokampus yaitu yang memiliki kemampuan mengingat informasi baru. Nah, di sini yang ketiga adalah hipokampus. Nah, hipokampus ini merupakan bagian dari sistem limbik yang terletak di lobus temporal media otak. Nah, bagian otak ini terdiri dari beberapa struktur kecil yaitu hipokampus proper, alveus, dan cymbiculum. Nah, area ini bertanggung jawab atas memori baik jangka panjang atau jangka pendek dan juga berperan dalam pembentukan memori navigasi serta spasial. Nah, pusat memori hipokampus pada otak perempuan lebih besar ketimbang pada otak pria. Nah, oleh sebab itu, perempuan mampu mengingat sesuatu lebih lama dari bahkan sampai pada detailnya.
Kondisi ini pula yang menyebabkan laki-laki muda lupa. Inilah yang menyebabkan laki-laki lebih mudah move on dari sebuah trauma dibandingkan perempuan. Nah, namun demikian dalam perkembangannya, sel-sel hipokampus dan juga sel lobus parietal pada perempuan lebih cepat menghilang atau mati. Nah, sehingga perempuan pada saat tua akan lebih mudah kehilangan memori, kemampuan pengenalan spesial, dan juga menjadi pelupa. Hubungan bagian otak yang selanjutnya adalah D. Inferior parietal lobe, bertanggung jawab terhadap kemampuan spasial. Hasil pengujian MRI menunjukkan bahwa inferior parietal lobe pada laki-laki itu lebih besar 6% dibandingkan perempuan. Hal itu berwujud dalam kemampuan perancangan mekanis, pengukuran, penentuan arah abstraksi, dan manipulasi benda-benda fisik. Tak heran banyak laki-laki yang senang mengotak-atik atau memodifikasi suatu barang. Yang selanjutnya ada corpus callosum. Fungsi utamanya adalah memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi antara neuron otak kiri dan kanan. Penelitian menentukan bahwa corpus callosum perempuan berukuran lebih tebal 30% dari laki-laki, sehingga dari kondisi ini laki-laki bekerja secara terpisah sehingga dapat langsung konsentrasi dan fokus pada yang dikerjakan tanpa disadari pendengarannya itu menurun. Contohnya itu pada saat laki-laki bermain game, pasti akan sulit untuk dipanggil. Kebalikannya jika wanita, karena strukturnya lebih tebal, maka memungkinkan otak mereka dapat bekerja secara bersamaan atau multitasking. Itu contohnya seperti memasak. Dan perempuan lebih punya kemampuan berkomunikasi yang lebih baik dibanding laki-laki melalui kata-kata, nada suara, empati, atau gestur tubuh. Yang selanjutnya F. Kelenjar pineal berada dalam vertikal otak yang berperan dalam pematangan seksual manusia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana kiat-kiat menjaga kesehatan otak. Nah, yang pertama itu adalah dengan menjaga pola makan. Makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi bagaimana kinerja otak kita. Nah, kenapa bisa dibilang begitu? Karena asupan yang kita makan itu akan mengalir ke otak dan membuat otak kita berpikir secara lancar. Nah, pola makan kita itu harus teratur dan tentunya harus memakan makanan yang bergizi, tidak junk food atau kebanyakan MSG. Nah, seseorang yang pola makannya tidak teratur itu akan mempengaruhi sistem kinerja sarafnya yang lain. Nah, jika sistem saraf telah tidak terjaga, maka sistem otak juga akan rusak. Nah, selanjutnya itu dengan menjaga pola tidur. Sama halnya dengan menjaga pola makan, pola tidur harus teratur. Karena jika pola tidur tidak teratur, maka keseimbangan dan kesehatan otak kita itu tidak terjaga. Karena di saat kita tidur, otak kita itu juga rileks dari beban-beban yang kita pikirkan sehari-harinya. Nah, intinya itu dengan kita tidur berarti kita memberi jeda untuk otak kita beristirahat. Nah, yang selanjutnya itu adalah menghindari perilaku menonton pornografi. Nah, seperti yang kita ketahui, pornografi itu merupakan sebuah tontonan yang merusak otak. Di sana itu terdapat kecanduan jika sudah memulainya. Nah, di sini jika kita telah kecanduan menonton pornografi, maka fungsi kerja lobus frontal kita itu akan terganggu. Di sini jika lobus frontal kita terganggu, maka semua kegiatan kita akan terkendala. Nah, selanjutnya itu yang pastinya adalah melindungi kepala dari benturan keras. Ini dapat menurunkan saraf atau fungsi-fungsi otak kita. Kenapa? Karena ketika terjadi benturan, maka di situ akan terjadi kerusakan saraf atau kerusakan yang lainnya di bagian otak. Nah, tentunya hal ini harus kita hindari guna merawat dan menjaga kesehatan otak kita. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa
Otak merupakan bagian terpenting dalam organ tubuh manusia yang memiliki fungsi utama bagi kinerja seluruh organ tubuh lainnya. Otak besar menjadi bagian terbesar dalam memberikan fungsi bagi sistem tubuh lainnya. Dan otak besar ini terdiri dari 4 bagian utama yang disebut dengan lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Masing-masing lobus memiliki fungsi yang berbeda dan memiliki hubungan yang saling signifikan dengan psikologis individu. Nah, semakin baik fungsi kerja otak, maka semakin baik pula pola kehidupan dan fungsi tubuh yang akan jauh lebih baik lagi. Dan juga akan didukung oleh psikologi seseorang yang juga lebih baik tentunya. Demikian teman-teman, hasil dari pemaparan materi kami mengenai lobus dan fungsinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.